Halo, selamat pagi. Saya Valentinus Bastian Sitorus, mahasiswa PPG Angkatan keempat tahun 2021 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pagi. Oke, Pagi, cek. Pak. Ya. Pagi Vero, pagi Grace, pagi Nicholas. Oke. Setiap kalian akan bisa memiliki kompetensi dasar, yaitu menganalisis peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, jadi nanti akan memahami dulu siapa itu pelaku ekonomi, lalu bagaimana perannya, dan nanti bisa menyajikan hasil analisis dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Ya, oke. Ya, oke, itu tadi. Siapa tadi? Grace? Mana tadi? Dewi udah hadir ya? Oke, ya. Pagi Dewi. Oke. Pagi, Pak. Ya, boleh diisi dulu link Zoom, link absensi ya pada Google Form. Sudah diisi? Yuk diisi. Oke. Nah, di hari ini, pagi ini ya, setiap kalian nanti akan bisa diharapkan menjelaskan ya yang namanya konsep dari pelaku ekonomi ya, yang itu rumah tangga konsumen atau rumah tangga konsumsi, rumah tangga produksi atau juga disebut produsen, pemerintah dan juga masyarakat luar negeri. Dan yang menjadi indikator berikutnya yaitu bisa setiap kalian dapat menganalisis peran pelaku ekonomi, model diagram interaksi antar pelaku ekonomi ya, dari pelaku ekonomi diagram sederhana 2 sektor, 3 sektor dan 4 sektor, serta juga bisa menganalisis informasi data yang diperoleh dari peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Dan ini pelaku ekonomi sebagai konsumen ya, perannya itu sebagai pemakai tentu karena melakukan kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi, Dewi, menurutmu? Halo Dewi, kegiatan konsumsi menurutmu apa? Cek, Dewi. Ya. Iya. Konsumsi menurutmu apa? Di pertemuan yang lalu kita sudah bahas. Kegiatan manusia untuk menggunakan barang. Menggunakan barang, ya. Menggunakan, memakai, kegiatan mengurangi nilai barang ataupun jasa, nilai gunanya dikurangi bahkan dihabiskan, ya. Yang kedua itu peran dari pelaku ekonomi sebagai konsumen. Saat sebagai konsumen itu membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Seperti tadi ya, Pertamina bukan hanya menghasilkan tapi juga mendistribusikan, menjual produknya berupa BBM, bahan bakar minyak, kepada masyarakat ya. Nah, yang berikutnya itu peran sebagai konsumen, yaitu dari pelaku ekonomi, baik itu perusahaan maupun keluarga ya, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Nah, seperti ini contohnya. Produk Cina terkenal dengan harga yang murah dan cukup berkualitas ya. Nah, itu seringkali diimpor ke dalam negeri ya, dan beredar di pasar dalam negeri. Nah, sedangkan produk dalam negeri dengan mungkin kualitas yang sama, harganya berbeda, biasanya lebih tinggi dari produk Cina itu. Nah, kalau masyarakat lebih, dalam hal ini konsumen, lebih memilih ya produk Cina ya dalam pemakaiannya
dia memiliki faktor produksi, ya, memiliki faktor produksi atau dikatakan itu memiliki sumber daya yang dibutuhkan oleh produsen, seperti tenaga kerja, tanah, gedung, uang untuk jadiin modal, ya, kepada perusahaan. Nah, ini mengalir, dibutuhkan. Ini namanya aliran sumber daya, barang-barang, ya. Ya. Oke. Ya, ini ada aliran barang dan ada aliran uang. Tentu kalau dari rumah tangga keluarga ke rumah tangga produsen, ya, itu mengalir yang namanya barang-barang, ya, yang dibutuhkan oleh perusahaan atau produsen. Sebagai timbal baliknya, produsen, ya, memberikan pembayaran. Nah, yang ini yang biru bawah alurnya, ya. Nah. Oke. Ya. Timbal baliknya kepada rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, ya. Itu. Nah, ketika sudah dipakai tenaga kerja, ada tanah, ada gedung, ada bahan baku, ya, yang tadi diberikan oleh rumah tangga keluarga kepada produsen. Ayo, Nicholas, silakan. Wah, Francisca pertama, ya, kedua Sero, dan ketiga akan ditentukan dipimpin oleh Menteri Kesehatan, tentu saja dengan memperhatikan masukan dari tim penanganan COVID maupun pemulihan ekonomi nasional. Okay. Sementara pengadaannya itu oleh BUMN dan seterusnya. Roadmap-nya itu sudah dibikin. Jadi ada skenario diberikan kepada siapa saja, kemudian target setiap bulan akan seperti apa. Tentu saja ini juga bersamaan dengan menunggu juga kepastian hasil dari uji klinisnya, ya. Nah, yang 20 juta dosis yang diperuntukkan untuk perhitungan untuk 15 juta orang itu memang pada awalnya direncanakan kan dilakukan pada akhir tahun ini. Tetapi kan kemudian kita melihat juga perkembangannya karena harus ada izin edarnya dulu keluar dari Badan POM. Kemungkinan besar terakhir yang saya dengar informasinya itu kemungkinan besar mungkin awal Januari baru bisa kemudian dilakukan proses untuk deliver sertifikatnya yang melakukan vaksinasinya. Tadi Anda bilang sudah ada roadmap-nya, salah satunya adalah siapa saja penerima, yang kami tahu sudah ada 6 kelompok masyarakat prioritas pertama, tapi juga Anda menyebutkan, Bu Brian, berapa lama? Nah, untuk 30 juta atau tadi yang awal 10 atau 20 juta itu memang durasinya akan seberapa lama yang ditargetkan? Durasi kan kalau aturannya kan kita sudah tahu satu orang itu kan harus mendapatkan dalam waktu 2 pekan diberikan untuk dua dosis diberikan kan dengan jangka waktu. Nah, ini sekarang yang saya ketahui dari roadmap-nya, even yang 30 juta dosis itu kemungkinan besar akan dimulai di bulan Januari itu untuk 3 atau 4 bulan pertama. Begitu. Tetapi masih juga nanti dilihat perkembangannya juga, Mbak. Jadi kerjakan, nanti kalian buat, ya, kurang lebih Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, diskusi. Ya. Nanti akan kalian jawab secara random, Bapak tunjuk. Oke. Ada yang mau ditanyakan seputar diskusi masalah tadi, video tadi? Tado. Ya, jadi jelas tadi ya videonya, ya, nanti kalian presentasikan. Oke. Coba join Zoom dulu, breakout room yang satu lagi. Ya, silakan diskusikan, ya. Silakan diskusikan.
Nanti siapa yang akan mempresentasikan Bapak tunjuk secara random ya. Halo, Dewi, Sero. Ya, Pak. Jelas suara Bapak ya, Sero? Jelas. Pak, tadi pertanyaannya apa ya, Pak? Masalah apa yang terdapat dalam video tadi? Yang kedua, siapa pelaku ekonomi yang menjadi sorotan dalam video tadi? Lalu kira-kira apa solusi dari masalah yang terjadi ya di dalam video tersebut? Nanti kalian diskusikan kurang lebih 10 menit ya. Nah, Bapak akan minta dari antara kalian berdua secara acak ya, antara Dewi atau Sero gitu. Kalian buat nanti dalam PPT, lalu kalian presentasikan jawaban kalian itu. Boleh 1 slide, boleh 2 slide, tergantung dari kalian. Ya, jadi kurang lebih 10 menit ya, sekitar 8.48 Bapak akan tutup. Sero. Ya, tadi satu ini sama Dewi ya? Iya, berarti ya. Iya, Francisca. Ya, silakan Francisca. Share screen boleh di-sharekan. PPT-nya bukan di aku, Sir. Di siapa? Ah, itu ada. Nicola Septian. Ya, silakan. Jadi masalah dalam video tersebut adalah kurangnya jarum suntik yang tersedia dengan dosis vaksin yang ada. Cara mengatasinya dan siapa pelaku ekonomi dalam video tersebut adalah menggunakan metode door to door di mana pengvaksin akan mengelilingi daerah desa dan jika ada yang belum divaksin akan divaksin. Dan pelakunya adalah Ryan Sri Prahastuti atau pemerintah. Oke, iya. Ya, jadi itu ya. Yang menjadi masalah dalam hal penyuntikan ya, penyuntikan baik itu dari segi jarum suntiknya maupun dari segi penjangkauan untuk menyuntik vaksinnya ke daerah-daerah ya, dan itu sampai sekarang masih berlangsung ya. Itu untuk video kita dan pembelajaran kita hari ini ya, tentang pelaku dan ekonomi dan juga perannya dalam kegiatan ekonomi di negara kita ini ya. Bagaimana tadi juga ada circular flow diagram ya, 2 sektor, perekonomian 3 sektor dan 4 sektor. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ada tugasnya di GC, silakan kalian kerjakan. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pagi ini, boleh Bapak minta tolong pimpin doa Sero. Sero boleh tutup kita dalam doa, Sero? Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih berkat penyertaan-Mu kami dapat berkumpul di sini. Kiranya Engkau berkati kami dan semoga kami dapat menyerap apa yang kami pelajari hari ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, demikianlah pertemuan kita pagi ini ya, tentang peran pelaku ekonomi. Semoga kalian bisa mereviewnya, ada materinya di GC ya, bisa kalian baca kembali, lihat-lihat baik PowerPoint dan tadi videonya ya. Berikut juga pertanyaannya. Kita ketemu minggu depan ya dengan pembelajaran yang lainnya. Oke, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati, tetap semangat, salam sehat, bye bye. Bapak akhiri ya.